Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, apa kabar? Semoga sehat ya. Ketemu lagi sama Miss Revi di sini di dalam sesi mengenai job interview. Dan untuk kali ini kita bakal ngebahas, kita udah sampai di bagian keempat dari sesi job interview kita, yaitu kita bakal ngebahas mengenai demonstrating you've got what it takes. Jadi kita bakal ngebahas bagaimana cara kamu untuk menyampaikan mengenai skill and kompetensi yang kamu miliki pada saat di job interview gitu. Dan nanti setelah pembahasan ini setelah pembahasan mengenai skill, kita bakal melihat salah satu potongan video klip yang menunjukkan perbandingan antara satu wawancara kerja yang baik dan satu wawancara kerja yang buruk gitu. Dan di wawancara kerja ini dia bakal menyinggung mengenai skill and qualification. Oke? Nah, kalau misalnya kita mau lihat, ini Miss bakalan nampain dulu. Mungkin buat kalian yang baru nongkrongin channel ini, asik. Ini untuk pembahasan mengenai job interview itu semuanya bakalan ada 5 bagian. Dan kita sekarang udah ada di bagian keempat. Jadi buat kamu yang baru gabung, kalian bisa langsung cek video-video yang lain mengenai job interview di playlistnya kita Business English gitu. Semoga bermanfaat ya. Don't worry, memang penjelasannya itu ditulis dalam bahasa Inggris, tapi semua saya jelaskan di dalam bahasa Indonesia. Jadi biar lebih mudah untuk dimengerti. Nah, kita langsung aja ngelihat bagian keempat, yaitu bagaimana sih caranya kita mengungkapkan mengenai skill dan kompetensi yang kita miliki pada saat wawancara kerja. Tentunya kalian harus tahu dulu apa itu skill. Nah, kalau skill itu biasanya dia ada yang disebut sama hard skill, ada yang disebut sama soft skill. Hard skill itu adalah kemampuan yang bisa diajarkan atau skill-skill yang mudah diukur gitu. Misalnya kayak kemampuan kamu dalam berbicara bahasa asing, atau misalnya ijazah kamu belajar di jenjang pendidikan dari S1, S2, S3 dan sebagainya. Kemudian mungkin kemampuan kamu dalam bisa mengetik cepat. Misalnya ini untuk anak-anak sekretaris nih. Biasanya kalian harus bisa ngetik 10 jari. Itu kan ada standarnya. Bagaimana disebut kalau itu ketiknya bagus atau enggak gitu. Kemudian kemampuan dalam mengoperasikan mesin, tentunya di situ nanti kita biasanya untuk ini bagian-bagian teknik mereka akan ada sertifikat yang menyatakan bahwa mereka udah bisa memperbaiki sesuatu dan sebagainya. Dan yang terakhir ini mungkin sangat cocok buat siswa-siswanya Miss yang di informatika komputer. Tentunya kalian bakalan dapat sertifikat yang menunjukkan kemampuan kalian dalam membuat satu program komputer. Nah, inilah yang disebut hard skill. Jadi skill yang bisa dihitung dan skill yang bisa diukur dan biasanya kalian dapatkan dalam formal education atau pendidikan yang resmi seperti sekolah atau kampus. Oke, nah kita langsung lihat temannya dari hard skill, yaitu soft skill. Kalau soft skill ini dikenal sama kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan orang yang lain. Karena kita tahu kita itu adalah makhluk sosial, makanya kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Dan tentunya pada saat kita berinteraksi sama orang lain itu perlu skill-skill tertentu gitu. Dan biasanya kalau kita ngomong soft skill ini, skillnya itu nggak bisa diukur gitu dan dia biasanya nggak diajarkan secara formal sih gitu. Nah, misalnya kemampuan kita dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana kita bisa menjadi fleksibel, itu artinya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan ada beberapa skill yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya dalam satu pekerjaan ini udah dikumpulkan ada 10 skill yang kita harus punya. Ini mungkin Miss nggak akan bahas mengenai hard skill karena hard skill itu kan memang dia udah set gitu.
Tapi kalau misalnya soft skill itu you have to think about that. Jadi pada saat Miss jelaskan, kalian harus mikir, ada nggak ya kemampuan ini di dalam pribadi saya gitu. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. When we talk about communication skill, it's not only kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Itu sangat bagus pada saat kamu bisa berbicara dalam bahasa asing gitu. Tapi juga harus diketahui bahwa kemampuan berkomunikasi ini termasuk kemampuan untuk bisa menyampaikan pendapat kalian dengan baik dan benar, dengan jelas gitu ya. Dan kalau kalian ingat di pembahasan sebelumnya, salah satu hal yang harus kamu pertimbangkan dalam memberi jawaban, bagaimana kamu bisa berbicara bagaimana jawaban yang kamu berikan ini bisa didengar. Jadi kayak penggunaan intonasi kamu, penggunaan volume dalam berbicara, itu juga udah termasuk ke communication skill. Oke? Nah, yang kedua adalah self motivation atau motivasi diri. Tentunya terkadang ada saat-saat yang kita ngerasa down gitu. Jadi sangat penting mempunyai kemampuan untuk bisa memotivasi diri untuk biar kita tetap lebih semangat gitu ke depannya. Kemudian juga ada leadership yang berhubungan sama kemampuan dalam memimpin. Kemudian ada responsibility, ini tentunya berhubungan sama bagaimana kita bisa menghandle sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kemudian ada teamwork, bagaimana caranya kita bisa bekerja dalam sebuah tim. Atau ada yang disebut problem solving, ini kemampuan untuk bisa memecahkan permasalahan. Jadi nanti kita bakal ngelihat pertanyaan wawancara yang mengenai skill and qualifications, dan kalian bisa lihat bagaimana kadang-kadang mereka menyinggung mengenai kemampuan kita dalam memecahkan permasalahan. Kemudian ada decisiveness, ini kemampuan kita dalam mengambil atau memberi keputusan. Ada juga ability to work under pressure and time management, kemampuan untuk bisa bekerja di bawah tekanan dan juga bagaimana cara kita mengatur waktu. Kemudian yang ke-9 ada flexibility, ini seperti yang udah pernah yang tadi singgung, kemampuan untuk bisa fleksibel, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan pekerjaan yang baru atau dengan rekan kerja yang baru. Dan yang terakhir negotiations and conflict resolution. Ini adalah kemampuan untuk bisa bernegosiasi dan juga untuk memberikan pemecahan resolusi terhadap satu konflik gitu. Jadi ini adalah top 10 skill, soft skill yang kamu harus miliki. Jadi you have to start thinking about dari 10 ini apa sih kira-kira yang harus saya asah kembali atau yang harus saya latih kembali. Oke? Nah, jadi secara gamblang ini secara rangkumannya hard skill itu berhubungan dengan nilai-nilai yang konkret yang kita dapatkan, misalnya IPK kita dan sebagainya. Kalau di lamaran pekerjaan kan sering gitu, IPK-nya segini, nilai TOEFL-nya segini gitu ya. Itu syarat-syarat itu merupakan hard skill-nya. Tapi soft skill-nya itu adalah misalnya ada di job interview dapat bekerja di bawah tekanan, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat apa. Jadi itu yang disebut sama soft skill. Jadi hard skill itu yang konkretnya, kalau soft skill itu yang abstraknya. Tapi kalau misalnya misalnya ditanyain, Miss siapa sih yang harus misalnya kita harus miliki yang mana sih Miss, hard skill apa soft skill? Nah, for me personally, bahkan kalau misalnya kalian seorang muslim itu pasti pernah dengar adabu alal ilmi, yang artinya adab di atas ilmu. Nah, adab ini kembalinya ke soft skill, sedangkan ilmi ini kembalinya ke hard skill. Yang paling penting sih kalau menurut Miss tuh soft skill-nya gitu. Memang hard skill-nya kalau misalnya dapat nilai yang bagus itu oke, tapi harus dilihat dulu gitu. Bagusnya kayak mana? Kadang-kadang kan ada yang pintar, nilainya bagus, rupanya hasil nyontek. Nah, ini yang disebut hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya itu nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya pada saat kita bekerja, itu kalian perhatikan soft skill kalian. Adabnya dulu yang dibagusin, baru ilmunya. Oke? Nah, sekarang langsung aja kita lihat pertanyaan-pertanyaan mengenai
skill and kompetensi. Jadi kadang-kadang pada saat wawancara kerja itu pertanyaannya nggak cuman ditanyakan what are your skill, apa sih skill kamu, nggak secara gamblang ditanyakan seperti itu. Tapi ini ada beberapa kalimat yang dia mungkin di situ kamu ngerasa ini kayaknya nggak ada dia singgung-singgung mengenai skill, tapi sebenarnya yang mau dilihat dari pertanyaan tersebut adalah kamu bakalan ngomongin mengenai skill and qualifications yang kamu miliki. Ini yang Miss ambil, ini ada resourcesnya, kalian bisa langsung cek di situ. Nah, misalnya pada saat pertanyaan seperti what are your main strength, apa sih kelebihan utama kamu? Nah, di situ dia tanyain mengenai skill kamu. Jadi kalau ada yang pewawancara yang menanyakan hal ini, berarti itu kembali ke skill. Nah, kemudian kalian bisa juga lihat how would you rate your communication skills and what would you do to improve them. Nah, ini tadi ada yang Miss bilang yaitu mengenai problem solving. Jadi kalian bisa lihat tadi pertanyaannya how would you rate your communication and what would you do to improve them. Bagaimana kamu menilai kemampuan komunikasi kamu dan bagaimana cara kamu meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, di sini berarti ada permasalahan problem solving yang bakalan dia tanyakan gitu. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan. Ini ada satu lagi mengenai skill gitu, yang berhubungan sama skill. Jadi dia nggak selalu ditanyakan what are your skills, tapi juga bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian lihat sekarang. Oke? Nah, setelah kita mempelajari mengenai pertanyaannya, tentunya penting buat kalian untuk tahu bagaimana sih Miss cara saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu, biar penggunaan bahasa saya lebih bagus gitu ya. Nah, kita bakalan melihat beberapa frasa yang bisa membantu kamu dalam memberikan jawaban yang bagus. Ini dalam konteks wawancara bahasa Inggris. Oke, let's have a look. Ini beberapa frasa yang bisa kamu pakai. I'm also able to, itu artinya saya juga bisa apa gitu, to work under pressure misalnya. Saya juga bisa untuk apa. Jadi mungkin kamu bisa bilang I can, tapi kamu juga bisa I'm able to. Jadi gunakan kata-kata yang ada di sini biar jawaban kamu yang kamu berikan itu lebih variatif gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa juga lihat ini ada beberapa. Jadi kalau skill itu yang soft skill itu dia banyak dia ya. Nah, ini pada saat kamu menjelaskan mengenai skills yang kamu miliki, kamu juga bisa pakai kata-kata yang ada di sini. Misalnya kamu mau nunjukin mengenai educational skill kamu, kemampuan akademiknya kamu. Bisa kamu pakai I learn about apa. Jadi kamu bisa pakai kata kerja yang ada di salah satu, misalnya di educational skill ini ada yang briefing, tutoring, training. Mungkin kalau misalnya masih pelajar itu kamu bisa pakai learn. Tapi mungkin kalau misalnya Miss tahu ada beberapa mahasiswa Miss itu adalah seorang tutor atau kalian udah magang. Jadi kalian bisa kayak I train. Misalnya I tutor, I brief, pokoknya pakai deh kata-kata yang ada di sini gitu. Nah, kalau misalnya yang kamu mau tonjolkan adalah ke communication skill, kalian bisa lihat vocabulary yang menjelaskan ini untuk communication atau public relation, ada yang organizational skill, ada yang analytical skill. Jadi pakai vocabulary-nya. Kemudian gini juga ada beberapa. Nah, ini seperti leadership skill. Oke. Kemudian ini banyak ya. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai referensi kalian dalam memberikan jawaban mengenai skill and qualifications yang kalian miliki. Kali ini kita bakalan ngelihat klipsnya mengenai bagaimana satu wawancara kerja yang jawaban yang diberikan itu bagus dan versi jawaban yang kurang tepat gitu. Nah, kita lihat dulu wawancaranya.
So Andrew, you're really familiar with the job qualifications that are required, the job description, but let me ask you this, just looking over this, what are the qualities that you possess that would make you stand out in the position that you're applying for? I'm organized, I work well with others, I'm a team player, I am a self-starter, and I take initiative. Being the fact that you're a self-starter, that's good. That works very well. So let's move on to a couple of other things. Given the job and the responsibilities of the job, what do you think are going to be your standout qualities that are going to make you really shine at that job applying for it? Well, I mean, you just saw me. I'm really good at texting, phone skills. I'm really good at that. Just saw evidence of that. That's good. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini si pewawancara menanyakan, what are the quality that you possess that would make you stand out in the positions that you are applying for? Apa kualitas yang kamu miliki yang bakalan membuat kamu mempunyai kelebihan di dalam posisi yang sedang kamu daftar, ya. Jadi kalau misalnya di sini kata-kata quality itu untuk menyinggung mengenai skill, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang beliau berikan dan kita bisa lihat jawaban yang si Andrew sampaikan di sini bahwa dia bilang I'm organized, I work well with others, I'm a team player, I'm a self-starter, and I'm taking the shift. Nah, di sini ada kata-kata organized. Nah, ini semua yang disebutkan ini adalah soft skill yang dia miliki. Gitu ya. Jadi kalian bisa jawab seperti ini atau kalian sekarang kita lihat pertanyaan dari yang versi kurang tepatnya. Juga pertanyaannya juga sama. What do you think are gonna be your standout qualities that make you really shine in the job you are applying for? Dan kalian bisa lihat jawaban yang diberikan oleh si pelamar pekerjaannya. I'm really good at texting, phone skill, I'm really good at that. Jadi dia menunjukkan, dan di sini kalian bisa lihat dari segi attitude-nya aja udah salah pada saat dia wawancara itu menjawab atau membalas SMS. Itu satu hal yang memang tidak boleh dilakukan pada saat kita wawancara gitu. Dan walaupun dia di sini dia bilang phone skill, dia mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan telepon, tapi this is not what they are expected. Ini bukanlah hal yang diharapkan dari si pewawancara. Oke, nah jadi itulah dia bagaimana cara kalian menjelaskan mengenai skill and kompetensi yang kalian miliki pada saat kalian mengikuti wawancara kerja. So I think that's all for now. Thank you so much for watching. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.